Dan pada podcast kali ini saya ditemani dengan rekan saya yaitu Halo guys, kenalin nama aku Najwa Andayani. Dan pada bintang tamu kali ini yaitu saudari Reva Vanessa. Halo, nama saya Reva Vanessa. Saya dari kelas 8D. Dan yang kedua ada saudari Rasmaya Agniasari. Halo, nama saya Rasmaya Agniasari, kelas 9C. Ya. Nah, mereka berdua ini siswi dengan nilai rapor terbaik di MTS Negeri 3 Tasikmalaya. Ngerjain lepak. Nah, mungkin kita di sini mau tanya-tanya sama kalian tentang prestasi-prestasi yang kalian raih ya. Pertanyaan pertama, kan kalian tuh siswa-siswi yang raih nilai rapor terbaik gitu. Prestasi yang pernah kalian raih selama kalian belajar di MTS Negeri 3 Tasikmalaya itu apa aja nih? Dimulai dari Reva. Prestasi yang pernah saya raih pada saat saya kelas 7 semester 1, saya mendapatkan ranking pertama juara umum. Dan pada saat kelas 7 semester 2, ranking juara umum saya menurun menjadi kedua, tapi di kelas masih tetap bertahan. Alhamdulillah pada saat kelas 8 semester 1 sekarang, ranking juara umum saya meningkat menjadi pertama. Dan pada saat perlombaan Poskat, saya mengikuti mata lomba pidato bahasa Inggris dan saya mendapatkan juara pertama. Wow, hebat guys. Keren. Reva ini selain pintar dalam bidang akademiknya, ternyata beliau juga jago bahasa Inggris ya guys. Keren-keren. Nih kalau Kak Rosnaya, prestasi yang pernah kamu dapetin selama kamu belajar di sekolah ini itu apa aja? Prestasi yang pernah saya raih pada kelas 7 sampai sekarang yaitu peringkat kelas juara ketiga, semester 2 juara kedua, dan pada kelas 8 mengalami peningkatan menjadi meningkat menjadi pertama dan mendapatkan juara umum kedua, dan pada semester 2 menjadi juara umum pertama. Oh, keren-keren. Alhamdulillah pas kelas 9 mendapatkan juara umum kedua. Ini kan prestasi yang lumayan cukup keren ya. Gimana perasaan kalian sama orang tua kalian tahu kalau kalian tuh termasuk siswi yang berprestasi di sekolah kita, yang termasuk sekolah kita ini termasuk sekolah favorit gitu? Gimana? Kalau saya sendiri, saya sangat merasa senang dan saya juga bangga terhadap diri saya sendiri. Dan pada saat saya mendapatkan prestasi ini, saya langsung memberitahu kedua orang tua saya dan juga keluarga saya. Dan saat mendengar berita ini, mereka sangat sekali senang dan juga bangga terhadap saya. Mereka juga mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah saya capai dan juga ada yang memberikan hadiah. Kalau boleh tahu nih ya, pasti teman-teman kepo kan, hadiahnya apa tuh? Sejumlah uang untuk diri sendiri. Wah, uangnya Reva gunain buat apa? Ditabung. Masya Allah, ditabung guys, keren. Selain Reva pinter, Cantik, baik, jaga Inggris, rajin menabung, tidak sombong pula. keren, calon idaman. Nah, kalau Kak Rosnaya gimana? Perasaan saya senang, bangga, dan puas terhadap prestasi yang telah saya Kalau mamanya, orang tuanya maksudnya, apakah mengapresiasi gitu? orang tua saya juga senang dan bangga sekali mengapresiasi saya. Ada surprise gitu? Ada Waduh, diajak liburan, hebat. Lanjutkan Nabila. Bagi kalian kan mungkin ini bukan pengalaman pertama ya bagi mereka. Bagaimana niat yang akan kalian lakukan untuk mempertahankan sebuah prestasi itu gitu? Soalnya kata orang
daripada mendapatkan. Gimana tuh? Saya akan belajar lebih giat lagi agar saya bisa mempertahankan peringkat saya ini sampai saya lulus dari madrasah. Kenapa bisa kamu ingin prestasi itu tetap bertahan di kamu gitu? Apakah ada sebuah pencapaian atau ekspektasi terhadap sebuah prestasi itu? Saya sendiri, ketika saya mendapatkan prestasi ini, saya merasa puas, senang, dan juga bangga terhadap diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya ingin mempertahankan rasa kepuasan dan kesenangan ini terus berada di dalam diri saya, agar saya bisa terus menjadi orang yang berprestasi dan juga disiplin. Kalau Kamaya gimana? Cara mempertahankannya saya dengan lebih giat lagi belajar dari yang sebelumnya. Oh iya, hampir juga kita kelupaan nih, belum kenalin dia punya rekor terhebat dalam peringkat, yaitu namanya udah tau lah ya, Harusnaya. 3 tahun berturut-turut jadi rekor tertinggi di Nepitas loh guys. Yuk kita tanya-tanya, bagaimana sih caranya supaya bisa dapet juara umum terus, dan gak cuma sekali 2 kali, bahkan sampai berturut-turut tuh. Gimana tuh caranya? Metode pembelajaran saya di rumah itu dengan sering membaca catatan yang telah dicatat di madrasah dan sesekali menonton video tentang pembelajaran. Oh, jadi seperti itu. Kalau pola kegiatan belajarnya itu gimana gitu? Pola kegiatan belajar saya di rumah tidak terjadwal, dan kalaupun itu ada waktu luang saya menggunakan untuk belajar. Suka mager gak sih kadang-kadang gitu? Wah, ternyata orang-orang pintar juga suka mager. Sabar dong ya. Ya jadi sama-sama manusia. Nah, kan kalian tuh terlahir sebagai siswa yang pintar gitu. Ada gak sih kisah sekali yang pernah kalian alami selama kalian belajar di sini karena kepintaran kalian gitu? Pas waktu ulangan apa gimana aja gitu? Menurut saya sendiri itu bukan kisah seru, tapi ya sedikit pengalaman saja. Pada saat kita mendekati atau pada saat ujian atau ulangan, teman saya sering sekali menanyakan jawaban dari soal yang ingin dia kerjakan. Tapi saya lebih suka cuek dan tidak mempedulikan mereka. Karena menurut saya, jika saya membantu mereka dengan cara menjawab pertanyaan yang mereka ajukan pada saya, itu akan merugikan diri saya sendiri. Dan tentunya juga membuat orang itu tidak berpikir sendiri, jadi bergantungan pada orang lain. Oh, jadi egois juga perlu loh guys, demi kebaikan kita dan juga orang lain. Kalau Harusnaya gimana? Terlahir sebagai siswa yang pintar, pengalaman kamu selama di sini gimana? Kalau anggapan teman-teman kamu gitu, yang paling pintar, tapi tidak begitu juga. Itu tanggapan kayak gitu tuh buat kamu nyaman gak sih? Tidak nyaman. Kayak ekspektasi mereka mungkin terlalu tinggi ke kamu dan membuat kamu gak nyaman. Oh ya, ada hal yang menarik nih guys. Kebanyakan, ini benar loh. Contohnya, kebanyakan anak-anak yang cerdas itu pasti orang-orangnya pada introvert gak sih? Kalau aku sih setuju aja, soalnya banyak yang aku temui orang-orangnya pada introvert semua gitu. Kalau menurut Reva tentang pernyataan barusan, Reva setuju gak sih? Memang sebagian besar orang pintar yang
ambivert? Ambivert. Ambivert secara sosialisasinya Reva itu contohnya kayak gimana gitu. Ketika saya bertemu dengan orang baru, saya akan terlihat seperti orang yang introvert dan susah sekali untuk berinteraksi. Tapi ketika saya bertemu dengan orang yang sudah kenal lama dan sudah lumayan akrab dengan saya akan lebih mudah bersosialisasi dan lebih terbuka pada orang itu. Jadi tergolong partnernya aja gitu. Kalau menurut Kamaya gimana? Menurut saya mungkin sebagian besar karena kita itu introvert. Bila saya ditanyai apakah saya introvert atau extrovert, saya katakan saya seorang introvert. Dari keintrovertan tersebut ada dampak negatif sama positifnya nggak? Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu introvert selalu sering menyendiri sehingga sulit bergaul. Kalau dampak positifnya? Dalam dampak positifnya itu mereka lebih tenang. Oh, jadi rata-rata orang introvert itu tenang, jadi kelihatannya tuh cool, adem gitu. Menurut kalian nih, introvert itu termasuk kekurangan apa kelebihan gitu? Kalau menurut Reva, introvert itu kekurangan apa kelebihan? Kekurangan. Kenapa bisa bertanggapan seperti itu? Karena menurut saya, ketika kita menjadi orang yang introvert, itu akan lebih sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi membuat diri kita menjadi lebih tertutup oleh masyarakat sekitar atau teman-teman. Ya sih. Kalau menurut Mas Maya, setahu aku, anak yang introvert itu biasanya suka berdiam diri di rumah. Bener gak sih penonton? Bener gak sih? Iya. Kalau menurut kalau Kamaya, kan tadi Kamaya bilang kalau kakak orangnya introvert gitu. Apakah kalau ada hari libur gitu suka diem di rumah? Di rumah tuh ngapain aja gitu? Nonton, baca buku, melukis, apa gimana gitu. Nonton, main game, Nonton. Kalau jenis tontonannya tuh kayak gimana? Drakor, anime, apa gimana? Macam-macam. paling suka Anime. Ibu. Kan kalau anime pasti ada tokoh ya. Tokoh yang paling kamu suka itu apa? Film apa gitu? Tokohnya? Nah, teman-teman nonton kalau ada yang suka sama Hinata Soyo di film apa? Haikyuu. Haikyuu. Ya. Kalian tuh sama-sama Maya gitu. Suka gitu. Kalau aku sama Kak Anis mah nggak terlalu tahu soalnya jarang nonton anime. Mungkin podcast kali ini dicukupkan sampai di sini. Ada kata mutiara gitu dari kalian berdua. Ya udah, kita dengerin nih quotes of the day dari Reva dulu. Pakai bahasa Inggris ya, soalnya kan dia jagonya Inggris, guys. In the middle of a difficulty lies opportunity. Artinya, di dalam kesulitan selalu ada kesempatan. Kalau motivasi dari Kak Ismaya gimana? Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan keringnya kebodohan. Imam Syafi'i. Keren ya. Catat tuh, guys. Ya udah, sampai sini aja ya podcastnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami karena kami masih dalam tahap belajar. Nah, buat ibu-ibu yang ingin anaknya menjadi siswa berprestasi, maka segera daftarkan ke madrasah kita yaitu MTS Negeri 3 Tasikmalaya. Karena pada sekitar berapa bulan lagi kita akan mengadakan PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru angkatan 2023
dan 2024. Ada juga bagi ibu-ibu yang anaknya mau nunjukin potensinya gitu di sekolah. Di sini banyak juga berbagai ekstrakurikuler. Contohnya kayak misal dalam bidang olahraga ada voli, basket, dan lain-lain. Dalam bidang seni juga banyak banget loh. Ada juga dalam bidang keagamaan dan banyak lainnya. Dan bagi yang suka ekskul seperti pelajaran kayak matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, itu ada loh di sini. Jadi buat kalian yang punya potensi, ayo kembangkan. Di Netitas, kami tunggu ya. Mungkin Segitu aja. ini ya. Kalau kalian mau nonton podcast kita selanjutnya, stay tune in YouTube Netitas. Sebelum ditutup, ada pantun dulu nih. Ada Mang Sueb jualan gas. Segera like and subscribe ya guys. Sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.